Ya, ada apa aja? Ada debit, lalu persamaan kontinuitas, lalu persamaan Bernoulli. Nah, ngomongin persamaan Bernoulli, kalian tahu gak sih pengaplikasian dari asas Bernoulli ini? Ada yang tahu? Ya, ada apa aja? Daya angkat pesawat, lalu tangki yang bocor, apalagi penyemprot parfum, lalu ada ventilator, tabung pitot, dan lain sebagainya. Nah, kita di sini bakal ngebahas tentang tangki yang bocor. Nah, kakak mau tanya dulu nih, tangki yang bocor ini itu memenuhi suatu teorema. Dan teorema apakah itu? Ya, teorema Ricci. Nah, gimana bunyinya? Ya, Ricci menyatakan bahwa kecepatan aliran air melalui lubang yang ketinggian H dari permukaan air itu sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian H. Nah, kalian pernah ya sih disuruh sama ortu misalkan buat bersihin bak mandi? Kira-kira apa nih yang kalian lakuin? Ya, kalian suka membuka lubang yang ada di bagian bawah bak mandi itu kan? Nah, gampang banget. Abis itu selesai deh kerjaan. Tapi ada masalahnya nih. Masalahnya apa, ayo? Iya, berapa lama kita harus menunggu? Jangan khawatir, karena kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, dari persamaan Bernoulli ini kita dapat mengetahui kecepatan semburan air. Nah, persamaannya itu seperti ini. Nah, di situ kenapa V-nya 0? Karena coba kalian amati deh, luas permukaan bagian atas itu lebih besar daripada luas permukaan lubang yang di bawah, ya kan? Nah, oleh karena itu berarti air yang di bagian atas itu tidak banyak bergerak. Makanya V1-nya itu kita anggap 0 nilainya. Nah, selanjutnya itu kenapa rho-nya dicoret? Karena kerapatannya juga sama antara R1 dengan rho2 ya. Nah, dari situ baru didapat kecepatan semburan air, ya kan? Nah, selanjutnya coba kalian amati lagi gambar ember bocornya ini. Nah, kira-kira sama gak sih sama ini? Ya, apa coba yang di bagian belah kanan ini? Ada? Iya, gerak parah bola. Sama gak kira-kira antara keduanya? Iya, hampir mirip ya. Nah, jadi kita gampang banget nih untuk mengetahui waktu dan jarak pancaran aliran airnya. Nah, coba kita tinjau dari sumbu Y, ya kan? Di situ coba lihat sumbu Y dan ada sumbu X. Nah, coba kita tinjau dulu dari sumbu Y. Nah, dari sumbu Y ini kita mendapatkan rumus untuk mencari waktu. Nah, selanjutnya kita tinjau dari sumbu X-nya. Kita tinjau dari sumbu X. Nah, seperti ini. Nah, ya, kita akan mendapatkan jarak pancaran aliran air. Oke, sampai sini sudah paham kan? Nah, langsung saja kita bakal melakukan sebuah eksperimen. Di dalam eksperimen ini kita harus menentukan debit aliran air, lalu hubungan antara kedalaman lubang dengan jarak pancaran aliran air. Lalu apalagi? Ya, kecepatan semburan air. Oke. Sebelumnya coba deh kalian lihat gambar gas ini. Ya, kira-kira misalkan di situ kan kita pakai 3 lubang. Jadi gini teman-teman, kita menggunakan sebuah tangki atau sebuah ember yang diberi 3 lubang dengan diameter yang sama dan ketinggian yang berbeda. Coba diamati lagi gambarnya. Ya, dari gambar itu terlihat bahwasannya dari setiap lubang itu jarak pancaran aliran airnya itu berbeda-beda. Nah, kira-kira faktor apa aja sih yang mempengaruhi jarak pancaran aliran air? Ya, yang pertama ada kedalaman air dari dasar air atau dari permukaan air. Lalu yang kedua ada ketinggian air dari tanah. Ya, pinter. Lalu yang ketiga tekanan dari permukaan air. Pintar sekali. Berarti besarannya apa aja tuh?
Ya, ada tekanan P, lalu kedalaman H. Ya, pinter sekali. Nah, selanjutnya coba bayangin. Lihat lagi gambarnya. Coba dibayangin kalau misalkan diameter lubangnya itu kita perbesar atau perkecil. Kira-kira ngaruh gak sih ke jarak pancaran aliran airnya? Kira-kira ngaruh atau tidak? Ayo. Ya, bisa saja mempengaruhi, ya kan? Lalu ngaruh juga gak sih ke debitnya? Ya, ngaruh juga. Nah, alasannya apa? Ya, alasannya karena semakin besar diameter, maka semakin dekat pancaran aliran airnya dan debit aliran airnya itu semakin cepat. Nah, dari situ kita bisa membuat sebuah hipotesis bahwasannya ya jarak pancaran aliran air setiap lubangnya itu berbeda karena kedalaman lubangnya juga berbeda. Semakin dalam lubang, maka pancaran aliran airnya semakin jauh. Hal itu juga karena tekanan dari permukaan airnya. Lalu, kalian tahu nggak variabel-variabel apa aja yang ada pada eksperimen kali ini? Ya, variabel bebasnya apa? Ya, variabel bebasnya yaitu kedalaman lubang. Lalu, variabel terikatnya jarak pancaran aliran air. Lalu, variabel kontrolnya apa? Ya, variabel kontrolnya itu volume airnya dan diameter lubang. Ya, kalau gitu, sekarang kita cek alat dan bahannya. Nah, kalau gitu kita langsung cus ke eksperimennya.
Seru kan? Nah, sekarang kakak mau nanya lagi nih, variabel-variabel apa aja yang ada di eksperimen tadi? Ya, ada variabel apa aja? Variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Ya, variabel bebasnya apa? Ya, kedalaman lubang H. Lalu variabel terikatnya ada jarak pancaran aliran air X. Lalu variabel kontrolnya ada ya volume air dalam tangki dan diameter lubang. Nah, tadi kan kalian sudah melakukan eksperimen kan? Nah, gimana hasilnya? Apakah jarak pancaran aliran airnya pada setiap lubang itu berbeda ataukah sama? Gimana? Ya, jarak pancaran aliran airnya itu dari setiap lubang berbeda-beda, ya kan? Nah, berarti lubang mana yang memiliki pancaran aliran air paling jauh? Ya, lubang yang paling dalam dari permukaan air. Lalu, lubang mana yang jarak pancaran aliran airnya itu paling pendek? Ya, lubang yang paling atas atau yang paling tinggi dari dasar tanah. Ya, lalu tadi kan kalian udah nyatet kan data-datanya? Ya, dari data-data itu kalian bisa lihat kan debit pancaran aliran air dari setiap lubang itu sama atau tidak? Ya, berbeda pastinya ya. Jadi dari debit pancaran aliran air dari setiap lubang itu berbeda. Nah, lubang mana nih yang memiliki atau membutuhkan waktu sedikit untuk memancarkan air? Ya, lubang yang paling atas atau lubang yang paling tinggi dari permukaan tanah. Itu merupakan lubang yang membutuhkan waktu sedikit untuk memancarkan air. Nah, karena kalian tadi sudah mempunyai data-data dari eksperimen yang tadi, coba sekarang kalian buat grafiknya, grafik hubungan antara jarak pancaran aliran air dengan kedalaman lubang. Jadi kedalaman lubang itu di sumbu Y-nya dan jarak pancaran aliran airnya di sumbu X-nya. Coba sekarang kalian buat. Nah, gimana hasilnya? Ya, grafiknya berbentuk linear atau miring ya. Jadi, informasi apa yang bisa kita dapatkan dari grafik itu? Ya, jadi semakin dalam kedalaman lubang dari permukaan air, maka jarak pancaran aliran air horizontalnya semakin jauh. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwasannya jarak pancaran aliran air dari setiap lubang itu berbeda. Dan semakin dalam kedalaman lubang dari permukaan air, maka semakin jauh jarak pancaran aliran air horizontalnya, ya. Nah, cukup sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Afwan alfa istighfafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.